Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kita akan belajar yang namanya computational thinking. Ini merupakan salah satu materi yang ada di mata kuliah Logika Pemrograman di program studi informatika program sarjana Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. Apa sih computational thinking itu? Ini adalah perkataan dari Ibu Wing dari Carnegie Mellon University, Pennsylvania, US. Computational thinking is the thought process involved in formulating problems and their solutions so that the solutions are represented in a form that can be effectively carried out by an information processing agent. Jadi di sini ada beberapa hal yang sudah dicetak tebal ya. Pertama adalah thought process, merupakan proses berpikir. Computational thinking adalah proses berpikir. Proses berpikir apa sih? Yaitu bagaimana kita memformulasikan masalah dan juga solusinya. Bagaimana kita bisa memahami suatu masalah, masalahnya kita formulasikan, lalu kita bisa menentukan kira-kira solusi yang paling tepat, yang paling efisien adalah seperti apa. Sehingga setelah kita berhasil membuat solusinya itu bisa direpresentasikan, bisa dilakukan secara efisien, secara efektif oleh suatu agent. Contohnya information processing agent adalah komputer. Jadi setelah kita membuat solusi, kira-kira seperti apa solusinya, barulah kemudian kita tentukan, misalnya kita buat kode programnya, sehingga bisa dilakukan oleh information processing agent. Salah satunya adalah komputer. Ya, ada beberapa yang membuat suatu ilustrasi. Apa sih yang namanya computational thinking itu? Di sebelah kiri kita bisa lihat ada beberapa tahapan di computational thinking. Ini sumbernya dari Wikipedia ya. Pertama adalah kita bisa melakukan suatu abstraction. Di sini kasusnya adalah berkaitan dengan tanah longsor. Kita mau melakukan di sini pemodelan hasil akhirnya pemodelan tanah longsor. Pertama kita perlu melakukan yang namanya abstraction. Bagaimana sih caranya kerja mudslide, longsoran itu ya? Kita perlu memformulasikan masalahnya, melakukan abstraksi. Apa itu abstraksi? Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Kemudian setelah kita melakukan abstraksi, kita bisa juga melakukan automation, mengekspresikan solusinya. Di sini contohnya dia berupa diagram ya. Di sini misalnya pakai ada tanda if, lalu ada then, kalau M kosong, lalu nanti ada yang turun ke bawah, tanahnya turun ke bawah, gitu ya. Jadi di sini contohnya adalah membangun suatu model gravitasi secara sederhana. Kemudian di tahap ketiga ini adalah suatu analisis, solution execution and evaluation, yang mana hasilnya berupa visualisasi, konsekuensi hasil pemikiran. Jadi di sini ada proses pemikiran ya. Di sini adalah human abilities-nya, kemampuan manusia berpikir, kemudian membuat solusinya. Kemudian setelah itu barulah kita meminta komputer tools yang di sini untuk melakukan hasil visualisasi konsekuensi pemikiran kita yang ada di sini. Jadi ini adalah bagian yang dilakukan oleh komputer. Ini kalau dari Wikipedia. Kemudian kalau dari BBC, ini saya ambil dari BBC, computational thinking secara umum terbagi menjadi ada 4 teknik. Teknik yang pertama adalah decomposition. Decomposition itu adalah kita memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih kita bisa bisa kita selesaikan ya kalau kecil-kecil seperti itu. Dekomposisi menjadi beberapa bagian kecil di sini gambarnya. Kemudian yang kedua adalah pattern recognition atau kita bisa mengenali pola. Di sini contohnya kita mengenali pola, ada beberapa titik yang polanya sama, lalu hasilnya seperti apa. Kita bisa mengenali pola dari beberapa masalah yang ada, sehingga kita bisa memberikan solusi yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah abstraction. Abstraksi di sini kita melihat secara general, atau makanya ada juga yang menyebutkan generalization. Kita melihat secara umum masalah itu tuh apa, karakteristik umumnya. Nah, kemudian selanjutnya tahap teknik yang ketiga adalah algoritma. Kita membangun algoritma yang berkaitan dengan solusinya. Itu adalah teknik-teknik computational thinking. Untuk mendapatkan solusi yang efektif dan efisien, yang hasilnya maksimal, kita perlu menerapkan keempat teknik ini ke dalam suatu masalah yang kompleks. Mengenai definisi operasionalnya nih, kalau computational thinking itu mencakup masalah yang karakteristiknya adalah pertama, kita bisa merumuskan masalah
memungkinkan pengguna komputer dan alat lain untuk membantu menyelesaikannya. Kita sudah bahas sebelumnya ya, kita bisa membuat kira-kira rancangan solusinya seperti apa, kemudian kita minta tools, kita minta komputer, kita bangun suatu software yang bisa memecahkan masalah tersebut. Jadi pertama kita menyerumuskan masalahnya. Ini adalah yang dilakukan oleh manusia. Kemudian kita juga bisa mengatur dan menganalisis data secara logis. Logis, kita sudah pelajari di video sebelumnya ya, logis itu sesuai masuk akal, sesuai dengan cara berpikir manusia gitu. Kemudian kita juga bisa merepresentasikan data melalui abstraksi, kita bisa buat model dan simulasinya, gitu kan. Contoh tadi kita bisa melihat simulasi dari suatu tanah longsor. Tanah longsornya itu simulasinya itu tidak seperti yang video nyata gitu ya, tapi kita ada modelnya gitu, ada simulasinya. Mungkin hanya berupa warna-warna tertentu saja, nanti kira-kira yang runtuh atau yang longsor adalah bagian ini saja, dan kita bisa lakukan pemodelan atau simulasi sehingga kita bisa melihat titik utamanya yang fokusnya itu dengan lebih jelas gitu. Kemudian kita juga bisa mengotomasi solusi melalui pemikiran algoritma dalam serangkaian langkah yang diperlukan. Jadi kalau misalnya ada masalah yang itu sering muncul, kemudian solusinya kita tahu bahwa solusinya selalu seperti itu, kita bisa melakukan otomasi terhadap masalah-masalah tersebut. Lalu selanjutnya kita bisa mengidentifikasi, menganalisis, menerapkan solusi yang mungkin agar mendapatkan kombinasi langkah dan sumber daya yang paling efisien dan efektif. Oke, kita ingat bahwa efisien itu berbeda dengan efektif ya. Efektif itu maksudnya adalah bisa menyelesaikan suatu masalah, bisa mencapai tujuan dengan tepat. Kalau efisien ini dengan waktu dan sumber daya yang minimalis, tapi hasilnya tetap optimal. Oke, jadi efektif itu yang penting tujuannya tercapai. Kayak misalnya saya mau ke Jakarta. Saya mau ke Jakarta tuh ada banyak cara nih. Saya mau ke Jakarta bisa pakai kereta, bisa pakai pesawat, bisa jalan kaki, bisa naik bis ya. Kalau jalan kaki itu efektif, efektif pasti ya, karena saya meskipun nyampainya mungkin berhari-hari, tapi saya bisa nyampe Jakarta. Itu efektif, tapi tidak efisien. Kenapa? Karena capek, waktunya lama, itu tidak efisien. Tapi efektif, karena saya bisa nyampe Jakarta. Sedangkan yang diharapkan dari computational thinking ini, kita bisa mendapatkan hasil yang tidak hanya efektif, tapi juga efisien. Kemudian kita bisa mengeneralisasi dan mentransfer proses penyelesaian suatu masalah ke masalah lain. Contohnya kita punya masalah A nih, masalah A kita sudah tahu caranya, cara menyelesaikan masalah ini, kemudian suatu waktu kita mendapatkan masalah B. Masalah B ini ternyata mirip nih dengan masalah A. Nah, kemudian kita bisa melakukan generalisasi, kemudian oh nih kayaknya kita lihat pada pengenalan polanya nih, A sama B ini kayaknya polanya ada yang mirip nih, masalahnya ada yang mirip, meskipun tidak mirip 100%, tapi masalahnya ada yang sama, kita bisa nggak ya menerapkan solusi yang kita sudah berhasil terapkan di masalah A ke masalah B. Nah, ini kita bisa mengeneralisasi dan mentransfer proses penyelesaian masalah ke masalah-masalah lainnya. Kemudian, kemampuan computational thinking ini bisa didukung oleh sikap-sikap, contohnya saja kepercayaan diri dalam menghadapi kompleksitas. Jadi, problem orang-orang ya, kebanyakan orang itu biasanya kalau menghadapi masalah yang kompleks, yang kalian lakukan apa kalau menghadapi masalah kompleks? Mungkin kayak pusing, sudah males gitu. Misalnya lihat soal ujian, soalnya panjang banget. Udah males gitu ya, kayaknya tuh kompleks banget. Ada beberapa orang yang kemudian males dan tidak mencoba untuk membaca. Nah, itu dia tidak berhasil yang namanya melakukan computational thinking. Dari tahap awalnya saja dia tidak mau menghadapi kompleksitas. Nah, sedangkan kalau kita pakai computational thinking ini, itu kita harapkan kalau kita sudah membangun nih skillnya. Computational thinking itu adalah skill yang bisa kita bangun ya, bukan bakat, tapi ini perlu kita latih. Nah, itu kita bisa lebih percaya diri dalam menghadapi suatu kompleksitas. Apalagi hidup ya, hidup ini penuh masalah yang kompleks. Kemudian juga ketekunan dalam menangani masalah sulit. Yang namanya kita ketemu masalah, sekedar menjawab soal saya aja yang mungkin soalnya panjang, itu kita perlu tekun, perlu teliti, dan perlu bersabar dalam menangani soal tersebut. Apalagi kalau masalah-masalah kompleks lainnya, kita perlu tekun, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang tangguh seperti itu. Itu harapan kalau kita bisa mempelajari computational thinking. Kemudian toleransi untuk ambiguitas. Nah, kadang ada beberapa hal yang disampaikan orang-orang ataupun kita ketemukan itu masih ambigu. Nah, kita di sini dengan kita memiliki skill computational thinking, kita bisa ada toleransi ya. Kalau ada ambigu, kita coba cari gimana caranya biar tidak ambigu lagi.
Lalu kemampuan untuk menangani open-ended problems. Nah, kalau masalah itu ada yang masalahnya itu solusinya tidak A ya. Mungkin ada hal yang kalau masalahnya A pasti solusinya A juga. Tapi ada masalah yang solusinya itu bisa macam-macam. A ini bisa diselesaikan dengan solusi B, solusi C, solusi D, dan solusi lain-lain. Nah, itu kita bisa menangani open-ended problems ini dengan memilih atau menentukan solusi yang terbaik dan efisien. Kemudian selanjutnya juga diharapkan kita bisa berkomunikasi dan bekerja dengan orang lain untuk mencapai tujuan atau solusi bersama. Oke, jadi programming dan computational thinking ini berbeda. Meskipun ini kita adalah di mata kuliah logika pemrograman ya, tapi dua hal ini adalah dua hal yang terpisah, bukan sama. Kalau programming, kita tahu pemrograman itu keterampilan yang diperlukan untuk memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Kita pengen komputer kita melakukan ini, maka kita buat programnya. Kita pengen komputer itu bisa menyelesaikan, melakukan proses pemrosesan seperti ini. Kita ngasih tahu komputer caranya kayak gini. Itu namanya pemrograman. Kita bikin kode programnya. Sedangkan kalau computational thinking itu mampu belajar dan cara belajarnya seperti apa, menciptakan, menemukan, dan memahami dunia, salah satunya dengan komputer sebagai ekstensi dan refleksi dari pemikiran diri. Jadi, kita yang berpikir, gitu. Kita berpikir ada masalah ini, lalu kita nanti melakukan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan juga tadi membuat algoritmanya seperti apa. Nah, jadi setelah kita berhasil menyelesaikan, menemukan solusinya dari proses computational thinking itu, barulah kita melakukan pemrograman. Jadi, proses pemikiran di balik pemrograman adalah computational thinking. Itu adalah dua hal yang terpisah. Kalau kita lihat di grafiknya, di sini ya, bahwa hubungan antara coding, computer science, dan juga computational thinking. Kita lihat bahwa computational thinking itu tidak selalu berkaitan dengan computer science. Computational thinking ini bisa juga perlu bahkan dimiliki oleh orang-orang di luar sains, misalnya dokter, kemudian mungkin teknisi, engineer lainnya yang bukan IT, kemudian hal-hal sehari-hari pun kita juga memerlukan yang namanya computational thinking. Di video-video selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai masalah hidup sehari-hari yang kita bisa selesaikan dengan computational thinking. Jadi ini ada irisannya ya, irisan antara computational thinking dengan computer science. Ada juga bagian dari computer science yang bukan merupakan bagian dari computational thinking. Oke, sedangkan kita tahu kalau yang namanya membuat program itu juga bagian dari computer science dan di sini kita memerlukan juga ilmu computational thinking ya, kemampuan computational thinking untuk membuat coding atau membuat program. Jadi computer science adalah suatu disiplin keilmuan akademis, sedangkan coding ini adalah kemampuan teknis yang ada di dalam computer science. Oke, itu adalah materi kita pada video kali ini. Di video selanjutnya kita akan bahas satu persatu teknik di computational thinking. Yang pertama adalah dekomposisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.